Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, juga tetap semangat dalam persiapan TKA yang sebentar lagi akan dimulai. Bersama saya di sini, Meutiana Harisya, dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas. Nah, adik-adik kembali lagi bersama saya di sini untuk membahas soal-soal TKA Matematika SMA untuk materi statistika deskriptif pada ukuran penyebaran data. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Nah, apa sih itu ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data dalam suatu kumpulan itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, artinya apa? Semakin besar nantinya ukuran-ukuran yang didapatkan pada pengukuran penyebaran data ini, itu menunjukkan semakin beragamnya data dalam nilai-nilai dalam data tersebut. Nah, itu jadi kita mau lihat seberapa tersebarnya, seberapa beragamnya nilai-nilai yang ada pada suatu kumpulan data. Nah, apa saja pengukuran dari penyebaran data itu? Di sini ada yang pertama ada jangkauan atau range. Kemudian ada simpangan kuartil dan kemudian ada ragam atau varians. Selanjutnya ada simpangan baku atau standard deviation atau biasa juga disebut standar deviasi. Nah, ini nantinya yang akan kita bahas di ukuran penyebaran data ini. Nah, oke ya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari ukuran penyebaran data ini? Nah, yang pertama kita lihat itu fungsinya adalah untuk mengetahui variasi dalam suatu kumpulan data. Jadi kita mau melihat seberapa bervariasinya, seberapa beragamnya dari suatu kumpulan data tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, dengan ukuran-ukuran yang didapatkan nantinya, nilai-nilai yang didapatkan nantinya dari pengukuran penyebaran data ini, itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Oke, itu. Kemudian yang ketiga itu kita dapat menentukan tingkat kepercayaan suatu analisis statistik. Nah, jadi ini beberapa di antaranya dari fungsi penyebaran data itu. Nah, oke, kita lanjut di sini. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke pembahasan terkait pengukuran penyebaran data. Yang pertama ada yang namanya tadi ya jangkauan atau range. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah selisih dari nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Jadi ini jangkauan adalah menjangkau ya. Jadi jangkauan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang biasa juga dirumuskan seperti berikut. Nah, jadi range itu sama dengan X terbesar dikurangi X terkecil. Artinya data terbesar itu dikurangi dengan data terkecil. Jadi itu yang untuk mencari jangkauan. Gitu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Di poin yang kedua tadi itu adalah ukuran penyebaran data yang kedua itu adalah simpangan kuartil. Tapi sebelum masuk ke simpangan kuartil, kita perlu tahu dulu apa sih itu kuartil. Nah, kuartil itu adalah partisi-partisi atau pembatas yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, jadi kuartilnya itu adalah sebagai partisinya, sebagai pembatasnya dari suatu kumpulan data tersebut. Nah, di sini juga dirumuskan rumus-rumusnya. Jadi ada berarti 3 partisi ya. Jadi ada 3 bagian. Karena kita membagi 4 data menjadi 4 data yang sama banyak, artinya ada 4 pembatasnya. Ada 3 pembatasnya, sorry. Jadi ada pembatas pertama, kedua, dan ketiga. Atau biasa juga disebut dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah,
Biasanya juga kuartil 2 ini itu disebut sebagai median atau sama nilainya dengan median karena dia itu membagi dua data yang sama banyak. Jadi Q2 itu sama dengan median. Median itu ada di bagian ukuran pemusatan data yang kita bahas di video sebelumnya. Itu ya. Oke, itu terkait kuartil. Nah, kemudian jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu adalah tadi jangkauan dan ada kata kuartil. Jangkauan tadi itu adalah selisih dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini ada jangkauan kuartil. Artinya selisih antara nilai kuartil terbesar dikurangi dengan nilai kuartil terkecil. Nah, itu untuk jangkauan kuartil. Jadi kita perlu cari tahu dengan ini rumusnya Q3 dikurangi Q1. Gitu. Nah, kemudian masuk pada simpangan kuartil itu sendiri. Jadi simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan kuartil. Maka itulah perlunya kita mencari tahu dulu apa sih itu kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya. Karena untuk mencari simpangan kuartil ini, kita perlu nilai-nilai dari kuartil-kuartil tersebut. Nah, dirumuskan seperti berikut ya. Jadi Q3 dikurangi Q1, tadi ini jangkauan kuartil, dibagi dengan 2 karena setengah dari jangkauan kuartil. Itu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi nilai-nilai yang didapatkan di pengukuran-pengukuran ini itu bisa kita simpulkan bahwa semakin besar nilai-nilai yang diperoleh nantinya itu menunjukkan bahwa datanya itu semakin menyebar atau heterogen. Nah, sebaliknya kalau nilai-nilai yang didapatkan dari pengukuran-pengukuran ini itu kecil, maka itu menunjukkan bahwa datanya itu semakin terpusat atau homogen. Seperti itu. Jadi karena ini terkait ukuran penyebaran, jadi kita hanya perlu tahu bahwa dia tersebar itu atau terpusat. Nah, itu ya. Jadi hasil dari pengukuran ini bisa kita simpulkan seperti ini. Gitu. Nah, oke, coba kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita mau menentukan di sini disediakan ada dua data ya, sebagai nantinya pembanding yang mana yang datanya tersebar, yang mana yang datanya yang terpusat. Gitu. Di sini ada dua data A dan data B. Gitu. Kemudian kita mau menentukan jangkauannya, kuartilnya, jangkauan kuartil, dan juga simpangan kuartilnya. Nah, oke itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengerjakan menentukan nilai-nilainya, di sini kita lihat sekilas data A dan data B. Nah, di sini kita lihat ya, data A itu nilai-nilainya lebih ke homogen atau lebih terpusat daripada data B. Data B kita lihat itu data-datanya lebih bervariasi, lebih beragam. Jadi secara kesimpulan dilihat dari sekilas data-data yang kita punya di sini, data B itu lebih bervariasi daripada data A. Oke, jadi coba kita tentukan lebih lanjut dari nilai-nilai yang ada pada pengukuran penyebaran data ini. Oke, coba kita tentukan. Yang pertama kita cari tahu tadi terkait jangkauannya. Jangkauan tadi itu apa? Berarti jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dikurangi data terkecil ya. Oke. Jadi coba kita tulis sini jangkauan itu sama dengan, nah ini datanya sudah diurutkan ya, tadi itu data yang diberikan di soal ini itu belum terurut, kemudian harus diurutkan dulu. Oke, di sini sudah terurut, berarti data terbesarnya itu 9 dikurangi dengan data terkecil 7, berarti 9 dikurangi dengan 7. Berarti ini sama dengan 2. Artinya jangkauan yang kita punya di sini itu adalah 2 ini ya. Oke, kita garis dulu, tandai jangkauannya itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari tahu masing-masing ini kuartilnya. Berarti ada nantinya kuartil 1, kuartil 2,
dan kuartil 3. Oke. Oke, supaya lebih mudah kita tentukan kuartil 2-nya dulu. Kuartil 2 itu kan yang membagi data menjadi dua sama banyak ya, atau nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, kita lihat di sini datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya genap, artinya datanya itu ada di antara dua nilai. Ada di antara dua nilai, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Oke, coba kita cek di sini data ke-5-nya 8, 6-nya juga 8. Berarti nilai tengahnya itu berada di antara sini ya. Oke, coba kita tandai lebih jelasnya ini. Ada di sini. Oke, berarti dua data ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan 2. Nah, karena angkanya sama dibagi 2 juga tetap hasilnya 8. Berarti Q2-nya 8. Nah, kemudian Q1-nya berarti kita perlu melihat dari data ini, 5 data ini. Nah, nilai tengah dari kelima data ini itu jelas ya, di sini karena datanya ganjil, yang di sini bagian ini berarti yang 7 untuk Q1, berarti kita dapat 7, Q2-nya berarti ini 9. Oke. Jadi kita sudah tentukan masing-masing dari Q1, Q2 dan Q3-nya. Kemudian kita menentukan jangkauan kuartilnya. Jangkauan kuartil itu adalah, kita tulis saja JQ, jangkauan kuartil, itu adalah selisih dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya 9, kuartil bawahnya 7, Q3-nya 9, Q1-nya 7, berarti ini sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan simpangan kuartilnya, atau kita tulis SQ-nya, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu tadi apa? Yaitu setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartilnya sudah kita dapat 2, berarti setengahnya berarti per 2. Berarti ini sama dengan 1. Berarti simpangan kuartil yang kita peroleh dari data A itu adalah 1. Oke, jadi 2 ini saja yang kita tandai jangkauan dan simpangan kuartilnya. Oke, lanjut di bagian data B. Data B sama, tentukan dulu jangkauannya. Nilai terbesarnya 11, terkecilnya 1. Berarti ini jangkauannya 10. Kemudian Q1, Q2, dan Q3. Oke. Q1-nya, Q2, Q3, berarti Q2-nya dulu ya. Berarti ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Datanya ganjil. Data ini ada 13 data, berarti nilai tengahnya itu ada pada data ke-13 tambah 1 per 2. Berarti 14 bagi 2, 7. Berarti dia ada data ke-7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di sini. Oke, berarti ini untuk Q2-nya ya. Berarti Q2-nya adalah 6. Oke, kita cari tahu untuk Q1-nya. Berarti Q1-nya itu nilai tengah dari data ini. Berarti nilai tengahnya ini berada, karena datanya genap, berada di antara 3 dan 4. Nah, berarti 3 dan 4 kita jumlahkan lalu dibagi dengan 2. 3 tambah 4, 7, 7 per 2. Kita tulis di sini 7 per 2 atau sama dengan 3,5. Oke, itu ya. Kemudian Q3-nya berarti ada di antara ini. Berarti di antara 9 dan 10. Sama, kita jumlahkan. Berarti 19 per 2 atau sama dengan 9,5. Oke, kita sudah dapat masing-masing kuartilnya. Kemudian kita tentukan jangkauan kuartilnya. Oke, jangkauan kuartilnya berarti 9,5 dikurangi dengan 3,5. Sini kita dapat 6 ya, 9,5 dikurang 3,5, 6. Oke, jangkauan kuartilnya berarti kita peroleh 6.
Kemudian simpangan kuartilnya. Nah, setengah dari jangkauan kuartil. Berarti 6/2 atau sama dengan 3. Oke, jadi kita sudah dapat jangkauannya dan simpangan kuartilnya. Nah, oke, jadi kita lihat data B itu nilai-nilai pengukurannya, jangkauan dan simpangan kuartilnya itu lebih besar daripada data A yang menunjukkan bahwa data B itu data-datanya itu lebih bervariasi, lebih beragam daripada data A. Itu dia lebih menyebar data-datanya. Oke, jadi itu untuk jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Oke ya? Oke. Jadi coba kita lanjut. Nah, kemudian tadi di poin selanjutnya itu ada varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Oke, jadi yang pertama ada juga simpangan rata-rata. Jadi ada simpangan rata-rata, ada ragam atau variansi, ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, simpangan rata-rata itu di sini nantinya ya, selanjutnya akan kita bahas. Nah, nilai-nilai ini, pengukuran ini itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan seberapa menyimpangnya data ini itu terhadap rata-ratanya. Jadi kita mau lihat dia seberapa menyimpang dari rata-ratanya dari hasil pengukuran ini. Itu. Oke, kita coba bahas satu-satu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu apa? Adalah jumlah dari nilai mutlak selisih dari setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi yang XI ini itu adalah nilai dari setiap data ya. Jadi misalnya ada berapa datanya, berarti masukkan satu-satu. Dikurangi dengan rata-ratanya. Dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk mencari simpangan rata-rata. Kemudian kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada 2 yang kakak sediakan. Ada nilai ujian matematika kelas 12A dan nilai ujian matematika kelas 12B. Oke, kita mau lihat simpangan rata-rata dari 2 data ini. Nah, berarti kita tentukan di sini, kita tuliskan ini ya. Di sini berarti SR-nya, karena ini tadi dirumuskan bahwa penjumlahan dari jumlah dari nilai mutlak selisih dari setiap data dikurang rata-ratanya. Nah, tadi ini rata-ratanya berarti kita cari tahu dulu rata-rata dari data ini. Berarti ini sama yang cara kemarin ya. Oke, berarti rata-ratanya adalah, kita coba hapus dulu. Berarti ini rata-ratanya adalah, ini dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya. Berarti ini kita coba jumlahkan 3 tambah 4, 7, 15. Ini tambah 7. Oke, 42 ya. Oke, 42 dibagi dengan 7. Oke. Ini sama dengan berarti 40 dibagi 7, 6. Nah, itu cara untuk mencari rata-ratanya. Jadi dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya. Karena ada banyaknya 7, berarti dibagi dengan 7. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Berarti ini masing-masing tadi. Berarti mulai dari data pertama, data yang 3 ini. 3 dikurangi rata-ratanya, yaitu 6. Ditambah 4 dikurangi 6, dan seterusnya. Itu dibagi dengan 7. Oke, kita coba cari tahu dulu ini. Berarti nilainya di sini adalah hasilnya. Ini ada nilai mutlaknya ya. Jadi meskipun nantinya hasil pengurangan ini itu negatif, tapi karena ada nilai mutlaknya berarti hasilnya positif. Berarti ini hasilnya adalah 3 ditambah 4 dikurang 6 negatif 2. Berarti mutlak negatif 2 adalah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Oke, ini dibagi dengan 7. Oke, kita dapatkan di sini. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12/7.
Oke, itu untuk simpangan rata-rata untuk data yang pertama. Kita lihat untuk data yang kedua, sama. Ini rata-ratanya, ini sama ya, semua nilainya berarti 6 tambah 6 tambah 6. Sebanyak 7 kali, berarti 6 kali 7, 42 juga rata-ratanya. Berarti ini 42 dibagi 7, berarti tetap 6. Di sini kita lihat datanya homogen, berarti nilai rata-ratanya itu tetap 6 ya. Oke. Nah, kemudian di sini sama, kita jumlahkan masing-masing. Masukkan ke rumus, berarti ini nantinya kita dapatkan, ini semuanya 0 ya, 6 kurang 6, semuanya 0. Berarti nanti kita dapatkan SR-nya di sini, itu adalah 0 per 7 atau sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa data kedua ini itu sama sekali tidak menyimpang dari rata-ratanya. Karena dia simpangan rata-ratanya itu bernilai 0. Nah, sedangkan untuk yang data pertama itu dia menyimpang sebesar 12 per 7. Nah, itu ya. Jadi simpangan rata-rata itu menunjukkan seberapa menyimpangnya dia dari nilai rata-ratanya. Karena yang tadi ya, dia homogen, terpusat ke nilai 6. Berarti dia sama sekali tidak, dan hasil SR-nya, simpangan rata-ratanya itu 0, berarti dia sama sekali tidak menyimpang dari nilai rata-ratanya. Itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk ragam atau variansi. Nah, di sini ragam atau variansi dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah jumlah dari kuadrat selisih dari setiap data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk mencari variansi. Jadi sama ya, jadi ini X, I ini itu adalah setiap data nantinya dikurangi rata-rata. Terus dikuadratkan lalu dijumlahkan. Coba kita langsung ke contoh soalnya. Sama, ada dua data yang diberikan. Di sini kita mau menentukan dulu untuk yang pertama. Ini ya. Oke, masukkan ke rumus, berarti 5 ini rata-ratanya. Sudah kita cari, berarti ini rata-ratanya 6. Ini juga nantinya 6 rata-ratanya. Oke ya. Coba di sini kita masukkan rumusnya, berarti nanti kita dapatkan di sini. Berarti ini 5 kurang 1 berarti negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini ya, negatif 1 tadi, negatif 1, negatif 1. Ini 0, ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti ini dibagi dengan 7. Oke, di sini kita peroleh. Ini berarti hasilnya 1, karena kuadrat, ini juga 1, ini 1. Berarti 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 7. Oke, itu untuk variansi data yang pertama. Oke, kita lihat data yang kedua. Sama juga, ini rata-ratanya juga 6 ya. Jadi ini X barnya itu sama dengan 6. Ini juga tadi X barnya itu sama dengan 6. Cara mencari rata-rata, dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan banyaknya. Oke, sama kita masukkan, berarti ini nantinya kita peroleh hasilnya 3 dikurang 6 berarti negatif 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini sudah, ditambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat lagi, tambah 0 kuadrat. Ini tambah 0 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Oke, dibagi dengan 7. Oke, kalau negatif dikuadratkan berarti hasilnya positif ya. Berarti ini 9, 3 kuadrat, ini juga 9. Berarti 9 tambah 9 sama dengan 18 per 7. Oke, jadi kita sudah dapat variansinya masing-masing. Itu untuk data pertama, variansinya itu 6 per 7. Sedangkan data kedua itu 18 per 7. Nah, meskipun kita tahu bahwa rata-ratanya itu sama, itulah mengapa ada ukuran penyebaran data. Jadi untuk lebih membantu analisis atau pengambilan keputusan dari suatu data. Jadi ada
penyebarannya. Ada tambahan informasi analisis statistik dari data-data tersebut, yaitu seberapa menyimpangkah, seberapa tersebarnya data-data tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi yang data kedua tadi ini itu dia lebih menyimpang daripada data pertama karena dia nilainya lebih besar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya, dia awalnya beragam ke 6, jadi dia banyak 6 tapi tiba-tiba ada 3 dan 9, jadi dia lumayan menyimpang dari rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat data yang pertama itu lebih dekat-dekat nilainya dari rata-rata, seperti itu. Oke, itu untuk variansi atau ragam. Oke, coba kita cek yang ini, yang terakhir itu ada simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini itu adalah kuadrat dari variansi tadi, kuadrat dari ragam. Jadi nilai ragam tadi ini, rumus ragam atau rumus variansi itu nantinya kita sisa kuadratkan. Maka itulah yang menjadi nilai dari simpangan baku atau standar deviasi. Gitu. Oke, di mana nantinya juga dari hasil pengukuran-pengukuran atau nilai-nilai yang didapatkan dari pengukuran-pengukuran ini, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan juga standar deviasi, itu bisa menyimpulkan bahwa semakin besar nilainya, nilai-nilai yang didapatkan, maka nilainya itu atau datanya itu semakin menyimpang dari rata-ratanya. Sebaliknya, kalau nilai-nilai yang didapatkan dari pengukuran-pengukuran itu lebih kecil, maka itu menunjukkan bahwa datanya itu semakin dekat dengan rata-ratanya. Jadi itu ya, jadi tadi ini ada dua kelompok tadi di ukuran penyebaran data. Yang pertama kita mau lihat seberapa tersebarnya dia, seberapa beragamnya dia dari rata-ratanya, kemudian kelompok yang kedua ini itu seberapa menyimpangnya. Tapi secara garis besarnya itu semuanya sama saja. Dia masuk ke dalam bagian ukuran penyebaran data. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Kita cukupkan, dan untuk latihan-latihan soal lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.